الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwati fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia-Nya, limpahan nikmat kepada kita semua yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kalian menghabiskan hidup kalian untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka sudah sangat jelas penting bagi kita semua untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz karangan Syekh Abdul Azim Al-Badawi, yang mana kita sudah masuk kepada pembahasan bab cara membersihkan najis. Sebagaimana yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, macam-macam najis. Sekarang kita mempelajari bagaimana cara membersihkan najis. Syekh Hafizahullah mengatakan dalam kitabnya, telah dimaklumi bahwasanya syariat Allah dan Rasulnya telah memperkenalkan kepada kita keberadaan barang yang najis atau yang terkena najis, dan juga telah menjelaskan kepada kita kaifiyah cara membersihkan dari kotoran tersebut, dari najis tersebut. Dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib ittiba', mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merealisasikan perintahnya. Misalnya, manakala ada dalil yang memerintahkan mencuci sampai tidak tersisa bau atau rasa ataupun warnanya, maka itulah cara membersihkannya. Dan apabila ada dalil yang menyuruh untuk dituangkan atau disiram atau digosok dengan air atau digosok dengan tanah ataupun sekedar dipakai berjalan di permukaan bumi, maka itulah cara mensucikannya. Dan ketahuilah ikhwah, bahwasanya air merupakan pembersih aneka najis yang utama dan pertama. Hal ini berdasarkan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Khalaqallahul ma'a tahura." Allah telah menciptakan air sebagai pembersih. Tidak boleh berganti kepada selain air, sehingga seorang tidak boleh beralih kepada selain air tatkala air tersebut ada. Namun apabila air tersebut tidak ada, maka ada cadangan-cadangan penggantinya. Jika tidak ada dalilnya, maka tidak boleh, karena beralih dari sesuatu yang sudah dimaklumi sebagai pembersih, yaitu air, kepada sesuatu yang tidak diketahui berfungsi sebagai pembersih, hal ini berarti menyimpang dari ketentuan syariah. Jika kita sudah memahami apa yang diuraikan di atas, maka ikutilah penjelasan syariat perihal sifat dan kiat membersihkan barang-barang yang najis atau terkena najis. Ikhwati fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini ada beberapa pengulangan dalam pembahasan yang lalu. Seperti yang pertama, poin yang pertama, membersihkan kulit bangkai dengan menyamaknya, dengan cara disamak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat berikut, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abdullah bin Abbas, ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit apa saja yang disamak, maka ia menjadi suci.
Tapi ini perlu kita uraikan. Karena ada beberapa hadis ternyata mengecualikan kulit-kulit yang diharamkan untuk dipakai. Seperti hadis Rasulullah SAW, nah Rasulullah SAW anjuru disiba. Dalam riwayat yang lain ayyuftash. Rasulullah SAW melarang seseorang menggunakan, memanfaatkan kulit-kulit hewan buas. Sehingga perlu kita jabarkan apa kulit yang bisa menjadi suci dan apa kulit yang tidak bisa menjadi suci sama sekali. Yang pertama, adapun kulit hewan yang dimakan, yang halal untuk dimakan, dan dia disembelih dengan cara yang sesuai syariat, dimulai dengan membaca bismillah kemudian disembelih, maka dagingnya halal dan kulitnya juga suci. Kita jelaskan secara ringkas. Kemudian yang kedua, kulit hewan yang halal untuk dimakan, kulit hewan yang dagingnya halal untuk dimakan tetapi dia mati tidak sesuai dengan cara syariat, seperti kambing yang mestinya untuk disembelih dimulai dengan membaca basmalah tetapi dia mati, misalnya tenggelam atau jatuh atau tertabrak dan semisalnya. Maka apabila kambing tersebut sudah mati, maka dagingnya nggak bisa dimakan, tetapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Dengan cara apa? Disamak. Dengan cara disamak meskipun kambing tersebut sudah menjadi bangkai. Kemudian yang ketiga adalah kulit hewan yang haram dagingnya untuk dimakan, seperti hewan-hewan buas, singa, kemudian serigala, dan juga anjing, kemudian babi juga. Ini secara mutlak dia tidak bisa menjadi suci meskipun dengan cara disamak. Demikian penjabaran para ulama, sehingga proses samak ini hanya bisa teruntuk hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya. Bisa dipahami? Nah, kemudian cara membersihkan bejana yang dijilat anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb." Bersihnya, sucinya bejana seorang di antara kalian apabila dijilat anjing, ayaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab, yaitu dengan cara dicuci 7 kali. Yang pertama menggunakan tanah. Jadi apabila jamaah menemui masalah seperti itu, memiliki bejana kemudian dijilat anjing, maka cara membersihkannya seperti itu. Yang pertama menggunakan tanah, kemudian setelahnya menggunakan air. Meskipun ada hadis lain yang mengatakan ukhrahunna biturab, ya, akhirnya menggunakan tanah. Jadi ada hadis yang menjelaskan yang pertama menggunakan tanah, kemudian ada hadis yang menjelaskan yang terakhir dengan tanah. Dan ada juga hadis yang menjelaskan ihdahunna biturab. Salah satu dari 7 basuhan tersebut menggunakan tanah dan masing-masing benar tata caranya. Dan perlu diketahui ikhwati fiddin, hadis ini membahas tentang bejana yang dijilat anjing, terkena air liur anjing. Sehingga ada permasalahan pembahasan bagaimana apabila tangan kita yang terkena air liur anjing. Bagaimana menurut antum semua? Apakah perlu untuk dibasuh 7 kali, salah satu yang menggunakan tanah? Sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya tata cara ini, solusi cara membersihkan 7 basuh salah satu dengan tanah itu teruntuk bejana-bejana saja. Adapun tubuh kita yang terkena air liur anjing, maka dibersihkan saja sampai bersih. Tidak mesti 7 kali basuhan dengan air, salah satunya dengan tanah. Kendati pun demikian,
maka lebih baik kita berhati-hati. Lebih berhati-hati sekiranya kita mungkin lagi ke pet shop misalnya, mungkin terkena air liur anjing misalnya, dijilat tiba-tiba, maka dalam rangka berhati-hati, maka silakan cuci dengan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekiranya tidak dilakukan, itu juga tidak mengapa. Dan pembahasan juga, apakah tanah bisa diganti dengan sabun? Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bisa apa tidak? Menurut perkataan yang rajih, pendapat yang rajih, dia harus menggunakan tanah, nggak bisa diganti dengan sabun. Nah, kemudian selanjutnya mensucikan pakaian yang terkena darah haid. Ini juga sudah kita bahas, tapi kita baca lagi. Salah seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami terkena pakaiannya darah haid. Apa yang mesti dia lakukan? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahuttuhu, yaitu dia menggosoknya, yaitu mengkeringnya, dikerok bagian yang padatnya, yang sudah menggumpal itu dari pakaiannya berupa darah haid, dibuang. Tsumma taqrusuhu bil ma, kemudian dia membilasnya dengan air. Tsumma tandahu tsumma tusalli fihi, kemudian tadi dia menggosoknya, mengkeriknya supaya warnanya semakin pudar dengan air, kemudian dia membilasnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kemudian ia boleh sholat dengannya menggunakan pakaian tersebut. Dan di sini ditekankan oleh Rasulullah SAW memandang bahwasanya dahulu para sahabat atau para sahabiyat umumnya mereka ekonominya di bawah. Pakaian yang dia pakai ya itu satu-satunya. Sehingga inilah solusi Nabawi. Sehingga mungkin pertanyaan dari kita, bagaimana kalau masih tersisa warnanya? Mungkin dia sudah berusaha seperti yang diarahkan oleh Rasulullah, tapi masih ada sisa-sisa noda. Maka simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Khawla binti Yasar qalat ya Rasulullah, laisa li illa thawb wahid wa ana ahidu fi. Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang tidak memiliki baju kecuali yang aku pakai, dan bajuku terkena haid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza tahurat faghsili, apabila sudah suci maka cucilah darah haidmu, cucilah darah haid yang mengenai pakaianmu. Tsumma shalli fihi, kemudian salatlah menggunakan pakaian tersebut. Faqalat ya Rasulullah, illam yakhruj atharu, wahai Rasulullah, apabila bekasnya tidak hilang bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yakfikil ma wa la yadurruki atharu. Wahai Rasulullah, ditanya, ya Rasul, kalau masih ada sisa bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagimu untuk membasuhnya dengan air, mencucinya dengan air, adapun bekasnya tidak memberikan dampak bahaya pada sholat. Maksudnya apa? Sholatnya tetap sah, meskipun ada sedikit-sedikit noda yang tidak bisa dihilangi, ya. Dan tadi membahas kasus para sahabat, para sahabiyat yang pakaiannya itu aja. Adapun kita berusaha semaksimal mungkin sholat dalam kondisi yang baik, kondisi yang bersih, kondisi yang suci. Sehingga misalnya pakaian kita atau perempuan terkena darah haid sudah dibersihkan, kalau masih punya pakaian yang lain ya udah diganti, itu lebih baik. Itu lebih baik. Kemudian yang keempat, membersihkan bagian bawah pakaian wanita. Membersihkan bagian bawah pakaian wanita. Ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita semua mengetahui hukum syariat hijab bagi seorang wanita. Hukumnya apa, Pak? Wajib menutup pakaiannya, menutup auratnya dengan pakaiannya, menutup auratnya, memakai pakaian yang tidak melekuk badannya, bentuk badannya, dan juga memakai pakaian yang tidak menerawang badannya. Ini penting sekali, dan ini sudah disepakati ijma' bahwasanya itu hukumnya wajib.
Dan perlu diketahui ikhwah, ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanjangkan bagian bawah pakaian wanita. Pakaian wanita. Jadi anjuran ini buat siapa? Buat wanita. Menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki bagi wanita. Adapun laki-laki bagaimana? Laki-laki bagaimana? Boleh apa tidak menjulurkan pakaian yang melebihi mata kaki? Tidak. Tidak boleh. Atau kita kenal dengan istilah apa? Isbal. Ancaman yang sangat berat sekali. Ancaman yang sangat berat sekali. Hukumnya haram. Baik dia menjulurkan pakaiannya tidak dengan rasa sombong ataupun dengan rasa sombong, tetap sama-sama diharamkan. Sama-sama diharamkan. Adapun wanita dianjurkan untuk menutup auratnya, karena kita tahu aurat wanita itu mana aja, Pak? Seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan, ya, pergelangan tangan, ya, sini. Kaki bagaimana? Kaki juga aurat. Dan ini yang perlu difahami oleh para wanita muslimah. Banyak yang bermudah-mudahan dalam masalah kaki. Ya. Oh, jilbabnya panjang, iya. Tapi keluarnya pakai daster. Ya, dasternya di atas mata kaki. Ya. Keluar ke depan untuk beli sayur-sayuran ya, sama tukang sayur. Boleh apa tidak? Gak boleh. Kakinya aurat. Mestinya ditutup. Gak boleh dibiarkan terbuka begitu saja. Bahaya menampakkan aurat kepada yang bukan mahram. Dan ini adalah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanjangkan pakaian bawah wanita. Adapun laki-laki tidak diperbolehkan. Simak hadis ini. An ummi waladin libi. An ummi waladi Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Annaha sa'alat Umma Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang ibu putra Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang biasa memanjangkan pakaianku dan kadang-kadang aku berjalan di tempat yang kotor. Dan itu sangat wajar sekali, sering ditemui, dan pasti wanita yang mempraktikkan anjuran Nabi SAW mendapati kasus demikian. Tatkala menjulurkan pakaiannya, maka seringkali dia terkena najis, baik dia sadari ataupun tidak dia sadari. Maka ia bertanya, bagaimana cara mensucikannya? Maka Ummu Salamah menjawab dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhu ma ba'dahu, yaitu apa? Tanah berikutnya telah menjadi pembersihnya. Sekiranya jalan misalnya di depan masjid terkena najis, dia menuju keluar berjalan, maka yutahhiruhu ma ba'dahu, tanah berikutnya membersihkan pakaian di bawahnya, ya, membersihkan, mensucikan. Adapun kalau dia nanti di rumah pengen cuci lagi dengan air, dengan rinso dan seterusnya, maka itu urusan masing-masing. Tetapi tatkala dia salat menggunakan pakaian tersebut, yang dia sudah berjalan melewati tempat yang najis, sah apa tidak? Sah. Kenapa? Yutahhiru ma ba'dahu, cukup dengan tanah berikutnya pakaian tersebut sudah bersih, sudah suci. Ya, sudah bersih dan sudah suci. Baik najis tersebut najis yang cair ataupun najis yang padat, ya. Dan ini adalah perkataan yang lebih sahih, karena sebagian para ulama membedakan. Yang dimaksud di hadis ini adalah najis yang bersifat padat. Adapun yang cair dia mesti dicuci dengan air. Tetapi hal ini dikritisi oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Kalau nggak salah beliau bermadhab Maliki, ya, bahwasanya hadis ini bersifat umum, najis apa saja dengan bentuk apa saja
maka tetap yutahhiru ma ba'dahu, tanah berikutnya yang akan mensucikannya. Kemudian yang kelima, mensucikan pakaian dari air kencing anak kecil yang masih menyusui. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yughsalu min bawlil jariyah wa yurashu min bawlil ghulam, dicuci pakaian yang terkena kencing anak perempuan, baik anak perempuan tersebut masih menyusui ataupun sudah makan makanan selain ASI ibunya. Wa yurashu min bawlil ghulam, sedangkan air kencing anak laki-laki maka cukup untuk dipercik saja. Tetapi anak laki-laki yang masih menyusui dan makanan pokoknya, ya, afwan, yang mana ya anak laki-laki tersebut makanan pokoknya bukan selain ASI. Jadi makanan pokoknya masih ASI saja. Jadi kalau nyemil-nyemil yang lainnya tetapi bukan menjadi makanan pokok, maka tetap masuk kepada hadis ini. Kemudian yang keenam, membersihkan pakaian dari air madhi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakfika an takhudha kaffan min ma'in fatandahu bihi min thawbika haitsu tara annahu asaba minhu. Maka salah seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, pakaianku terkena madhi. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, madhi adalah muqaddimatus syahwah, jenis air yang lengket, cairan yang lengket yang ada di permulaan tatkala seorang syahwat. Maka kata Rasulullah SAW, cukuplah bagimu mengambil setelapak tangan air lalu tuangkan pada pakaianmu yang terkena madhi. Adapun mani, kita sepakati hukum mani adalah suci, tetapi dalam rangka membersihkan pakaian seseorang ada tuntunan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku membersihkan pakaian Rasulullah SAW yang terkena mani dengan cara dikerik, digosok-gosok. Kemudian Rasulullah SAW sholat menggunakan pakaian tersebut, dan itu diperbolehkan. Kemudian yang ketujuh, membersihkan bagian bawah sendal. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kamu datang ke masjid, maka baliklah kedua sendalnya dan perhatikan keduanya. Kalau ia melihat kotoran pada sendalnya, maka gosokkanlah ke tanah, kemudian salatlah dengan keduanya, dan itu ikhwah sudah mencukupi. Ya, sekira kita datang, mungkin ada masjid yang masih beralaskan tanah, sholat menggunakan sendal, cek dulu sendalnya ada kotoran apa tidak, ada najis apa tidak. Kalau ada, dibersihkan dengan tanah, ya, dan itu cukup. Kalau zaman sekarang atau sekarang kita di masjid ini nggak mungkin kita menggunakan sendal, nggak mungkin kita menggunakan sendal. Kemudian yang kedelapan, mensucikan tanah atau lantai, sebagaimana kisah Arab Badui yang kencing di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uhu wa harriqu ala bawlihi sajlan min ma'in aw dhanuba min ma', yaitu tuangkanlah dengan seember air. Fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu diutus untuk membawa kemudahan, memberi kemudahan, bukan diutus untuk menyulitkan. Dan ini adalah praktik Rasulullah SAW. Sehingga apabila ada tanah yang terkena najis, maka cukup dituangkan air. Adapun seperti kita karpet, maka dengan cara menghilangkan ainun najasah, dibersihkan dulu objek najisnya. Sekiranya ada kotoran manusia, biadzubillah, atau ada air kencing, maka dibersihkan dulu objeknya, kemudian dituangkan dengan air. Nah, ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Selesailah pembahasan bab cara membersihkan najis. Kita masuk kepada bab setelahnya, yaitu bab sunnah yang fitrah. Sunnah yang fitrah. Perlu diketahui ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, pembahasan ini sangatlah penting sekali, karena ini berkaitan dengan fitrahnya manusia, yaitu kondisi yang
kondisi yang selayaknya seseorang dalam kondisi tersebut, yang Allah ciptakan manusia di atas kondisi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha, fitrah manusia. Fitrah Allah allati fatara an-nas 'alaiha, yang Allah jadikan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan untuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri-diri kalian. Jadi seseorang memang selayaknya berada di atas fitrah. Oleh karena di sini disebutkan pengertian fitrah. Sunnah fitrah adalah suatu tradisi yang apabila dilakukan akan menjadikan pelakunya sesuai dengan tabiat yang telah Allah tetapkan bagi para hambanya, yang telah dihimpun bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menimbulkan rasa cinta terhadap hal-hal tadi di antara mereka, yang mana manusia senang kalau di atas fitrah, cinta kalau di atas fitrah. Dan apabila sebaliknya, manusia akan merasa risih, merasa tidak suka, merasa jijik apabila dia tidak di atas fitrah. Inilah umumnya manusia, senang di atas fitrah. Dan jika hal-hal tersebut dipenuhi, akan menjadikan mereka memiliki sifat yang sempurna dan penampilan yang bagus. Hal ini merupakan sunnah para nabi terdahulu dan telah disepakati oleh syariat-syariat terdahulu. Maka seakan-akan hal ini menjadi perkara jibiliyah, yaitu perkara manusiawi yang telah menjadikan tabiat bagi mereka. Dan manusia umumnya di atas fitrah yang lurus. Tetapi seiring berjalannya waktu, akan ada godaan-godaan sehingga memalingkan manusia dari fitrah yang lurus. Nah, di sini ada penjelasannya. Ada jenis-jenis fitrah. Jenis yang pertama adalah fitrah secara batin. Fitrah batiniyah, yaitu yang melihat kepada kondisi seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah, tidaklah seseorang itu dilahirkan kecuali dia di atas fitrah. Apa fitrah ini yang dimaksud? Yaitu fitrah Islam, fitrah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap manusia yang lahir di muka bumi ini lahir di atas fitrah. Lantas pertanyaan, Ustaz, bagaimana ada anak-anak kemudian dia tidak beragama Islam, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah sabda Rasulullah SAW setelahnya, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Adapun setelahnya dilihat orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut berpaling dari fitrahnya. Yang tadinya di atas Islam, yang tadinya di atas tauhid, dipalingkan menjadi agama Yahudi. Au yunasirani, atau dipalingkan menjadi agama Nasrani. Au yumajjisani, atau dipalingkan menjadi di atas agama Majusi. Jadi hakikatnya ikhwah, kita semua, manusia semuanya dilahirkan di atas fitrah. Adapun setelahnya adalah peran dari orang tua. Apakah orang tua tersebut akan menjaga anaknya di atas fitrah, atau justru akan memalingkannya? Dan ini adalah jenis fitrah yang pertama, fitrah batin. Kemudian fitrah yang kedua adalah fitrah zahir, dan ini adalah pembahasan kita. Fitrah zahir yang nampak, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrah, 5 hal termasuk fitrah.
termasuk fitrah yang suci. Yang pertama adalah ikhwah, al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Dan ini adalah fitrah manusia, yang apabila seorang abai dengan hal ini, maka jiwanya tidak akan merasa tenang, jiwanya akan merasa jijik. Kecuali memang orang tersebut sudah terus-menerus berpaling dari fitrah yang lurus. Tetapi awalnya seseorang akan merasa jijik apabila dia tidak di atas fitrah. Yang pertama adalah al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Mencukur. Dinamakan al-istihdad dikarenakan dia menggunakan al-hadid, menggunakan besi yang tajam. Ya, jadi bulu kemaluan itu dicukur. Kemudian yang kedua adalah al-khitan, yaitu sunat, ya, al-khitan. Dan ini adalah fitrah. Dan al-khitan ini wajib untuk pria, untuk laki-laki, dan sunnah bagi wanita, bagi perempuan. Ustaz, kenapa dibedakan? Laki-laki wajib, adapun perempuan sunnah. Adapun laki-laki, yaitu dia menghilangkan sebagian kulit pada kemaluannya, yang mana seringkali terkumpul di situ apa? Kotoran-kotoran, najis-najis bekas air kencing, sehingga menggumpal di situ, ya, menggumpal di situ. Maka seseorang yang mana dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat, dan banyak ibadah-ibadah yang mewajibkan seseorang di atas toharah, maka dia wajib untuk menghilangkan najis pada tubuhnya. Sebagaimana kaidah mengatakan, ma la yatimul wajib, segala perkara yang wajib, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, segala perkara yang wajib yang tidak bisa sempurna ditunaikan kecuali dengan perantara tertentu, fahuwa wajib, maka perkara tertentu tersebut hukumnya wajib. Apabila seseorang masih sholat dalam kondisi dia tidak berkhitan, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan apa? Syarat di antara sahnya sholat, yaitu di atas suci, menghilangkan segala benda-benda najis. Sehingga wajib untuk laki-laki untuk dikhitan. Nah, insya Allah semuanya di sini sudah dikhitan. Dan itu adalah sunnahnya para nabi. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam, kana Ibrahim awwala man dayyafa dhaif. Ibrahim alaihi salam adalah orang pertama yang menjamu tamu. Wa awwalun nas kana Ibrahim sallallahu alaihi wasallam awalan nas dayyafa dhaif wa awalan nas ikhtatan, dan manusia yang pertama dikhitan. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa wahayna an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kita diwahyukan, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam, dan di antaranya adalah berkhitan. Nabi Ibrahim alaihi salam ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi samanun. Nabi Ibrahim alaihi salam itu khitan tatkala di umurnya 80 tahun. Subhanallah, 80 tahun itu gimana? Kebayang nggak sakit? Waqtatana bil qadum. Dalam hadis disebutkan Nabi Ibrahim itu khitan dengan menggunakan qadum. Apa itu qadum? Kalau antum cari di Google, tulis qadum, keluar tuh gambar kampak. Ya, nggak kebayang. Ya, nggak kebayang. Tetapi beliau
alaihi salam tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita juga mesti demikian. Ya. Mesti demikian. Terlebih lagi kalau kita memiliki anak. Ya, memiliki anak, disunahkan anak itu di hari yang ke-7 di antaranya adalah memberi nama. Kemudian apalagi? Akikah, dicukur rambutnya, dan juga di antaranya adalah dikhitan. Ya, di hari yang ke-7. Dan ini dampaknya luar biasa. Ya. Dampaknya luar biasa. Karena penyembuhan anak yang masih umur 7 hari itu berbeda dengan anak-anak yang sudah melampaui itu semua. Proses penyembuhannya lebih cepat. Dan juga poin positifnya anak 7 tahun, anak 7 hari, umur 7 hari kalau dikhitan mentok-mentok ngapain, Pak? Paling cuma nangis aja. Dicoba Bapak bayangkan anak umur 10 tahun, 11 tahun dikhitan. Wah, menjerit-jerit. Tendang sana, tendang sini, teriak sana, teriak sini. Kecuali yang Allah rahmati. Ya. Jadi banyak kisah-kisah ya. Anak-anak, waduh nggak mau. Ya. Akhirnya mesti dijanjikan dengan ini dan itu. Ya. Tapi kalau anaknya umur 7 hari, apa ya? Mau nggak mau terima dia. Ya bisa apa-apa. Dan itu salah satu hikmahnya. Ya. Jadi lebih baik ya apabila kita memiliki anak segera ya. Kalau belum 7 hari ya udah setelahnya. Tatkala kita mengetahui khitan ini bagus ya untuk disegerakan ya udah ayo. Cari kapan nih tanggal merah. Kapan libur panjang ayo udah jadwalin ya. Jangan ditunda-tunda. Makin lama takutnya makin sulit. Adapun perempuan, ikhwati fiddin azani Allah, hukum khitan tadi apa? Mustahab sunnah. Sebagai bentuk pemuliaan kepada wanita. Dalam hadis Rasulullah SAW, jangan seseorang ya wanita itu disunnahkan untuk dikhitan, tetapi tidak boleh diambil seluruh bagiannya. Ya, tidak boleh diambil seluruh bagian atasnya itu. Diambil sebagian kecilnya saja, karena itu untuk meredam syahwatnya dan itu lebih baik bagi suaminya. Ya, tidak boleh diambil semuanya, tetapi dipotong sedikit saja. Dipotong sedikit saja untuk meredamkan syahwat wanita. Kemudian, ikhwati fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Fitrah yang ketiga adalah qassus syarib. Memotong kumis, memendekkan kumis, mencukur kumis, dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Dan ini adalah sunnah fitrah para nabi-nabi, yaitu mencukur kumis. Mencukur kumis. Kata Rasulullah SAW, "Man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna." Orang-orang yang tidak mengambil kumisnya, yaitu memanjangkan kumisnya, tidak mencukur kumisnya, maka bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Maka kita bentuk hati-hati kita, ya, cukur kumis, karena itu adalah fitrah, dan juga dalam rangka menyelisihi orang-orang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, dan orang-orang Majusi. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Juzus syawarib," potonglah kumis, wa arkhul liha, dan panjangkanlah jenggot, biarkan jenggot tersebut tumbuh. Khaliful majusa, yaitu dalam rangka menyelisih orang-orang Majusi. Dan hadis lain, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik, yaitu panjangkanlah jenggot, biarkanlah jenggot tersebut tumbuh, dan potonglah kumis, rapikanlah kumis, baik dicukur habis ataupun dirapihkan, karena itu akan mengganggu kita kalau panjang. Ya, kalau makan, terkadang makanan tersebut nyisa, ya, sehingga kalau apabila kumisnya sudah panjang melebihi ya garis bibir ini, maka baiknya dipotong, dirapih. Azan atau belum? Fitrah yang disebutkan dalam hadis ini
setelah memendekkan kumis, mencukur kumis, yang mana memiliki banyak manfaat sekali, dan kita harus bersemangat untuk mempraktekkan hadis ini, sunnah fitrah ini. Selanjutnya adalah natful ibid, yaitu mencabut bulu ketiak. Ya, mencabut bulu ketiak. Jadi sunnahnya bulu ketiak itu apa? Dicabut. Sunnahnya bulu ketiak itu dicabut. Ada yang pernah cobain? Oh, Pak. Ya. Sakit nggak, Pak? Sakit. Ya. Tapi itulah pengorbanan kita ya. Jadi bulu ketiak itu asalnya itu diperintahkannya itu dicabut. Yes. So, alhamdulillah mempraktikannya. Pertama-tama memang sakit, ya. Kalau pertama itu ya dicabut itu sakit, tapi setelahnya jadi lancar, gampang, nggak sakit lagi, ya. Mungkin nggak satu bulu lagi, tapi wah langsung sekaligus. Ya kalau perlu pakai apa? Pakai lakban, ya. Kalau bisa, ya kalau mampu, ya. Kalau berani. Ya. Dan ini hukum asalnya, sunnahnya seperti itu. Sekiranya memang kita tidak bisa, nggak bisa Ustaz, karena sakit banget nih, ya, nggak kuat, maka tidak apa-apa untuk dicukur, ya, untuk dicukur, ya, nggak masalah, ya, nggak masalah untuk dicukur. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mencukur bulu ketiak, tidak mencabut bulu ketiak, sehingga ada orang menanyakan kepada beliau, wahai Imam Syafi'i, engkau mencukur bulu ketiak, padahal hadisnya itu untuk mencabut bulu ketiak. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya Syafi'i, ya, sesungguhnya Muhammad tidak mampu. Maksudnya beliau dirinya, saya tidak mampu menahan sakitnya. Ya, karena sakitnya mencabut bulu ketiak. Kemudian wa taqlimul adfar, yaitu memotong kuku, dan ini termasuk sunnah fitrah. Sehingga orang yang memanjangkan kukunya, ya, pernah lihat nggak Pak foto ada orang yang manjangin kukunya tuh sampai panjang sekali, ya. Ya, ini tidak diperbolehkan, ini keluar dari fitrah namanya, keluar dari fitrah, menyerupai orang-orang kufar, menyerupai hewan buas, dan kita diperintahkan untuk menyelisihi itu semua. Nggak boleh menyerupai mereka semua, nggak boleh menyerupai hewan, nggak boleh. Jadi kita disunnahkan untuk mencukur, untuk memotong kuku, ya, untuk memotong kuku. Ustaz, apakah ada batasan waktunya? Ada. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Qita lana fi khasis syarib wa nadfil ibd wa halqil ana wa taqlimil adfar 40 yawman aw kama qala." Kami diberi waktu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batas maksimalnya untuk melakukan tadi apa namanya? Mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, itu paling maksimal berapa hari? 40 hari. Ya. Sehingga makruh, bahkan sebagian para ulama mengatakan haram seorang meninggalkan fitrah ini lebih dari 40 hari. Tapi maknanya jangan disalahartikan, udah saya nunggu 40 hari baru saya praktekin. Jangan, 40 hari kalau kuku udah sepanjang apa itu, ya. Bahkan disebutkan, ya, Abdullah bin Umar membiasakan setiap Jumat untuk memotong kukunya, memotong kumisnya, ya. Jadi kalau bisa tiap pekan, ya, apalagi di hari Jumat yang mana adalah sebaik-baik hari di antara 6 hari yang lainnya, ya. Jadi tidak masalah, ya, kita mempraktekkan itu di hari tertentu seperti di hari Jumat, karena ada prakteknya dari para sahabat, dan diantaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Adapun cara memotong kuku, ya, maka dimulai dari tangan kanan,
Dimulai dari tangan kanan, bagian kanan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan, perkataan Aisyah radhiyallahu anha, yujibu tayammunu fi sya'nihi kullihi fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa memulai sesuatu yang mulia itu menggunakan memulai dengan bagian yang kanan terlebih dahulu, seperti memakai sendal, seperti menyisir dan segala perkara-perkara yang bagus, maka Rasulullah mengedepankan tangan atau bagian kanan. Seperti kita kalau mau masuk masjid menggunakan kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Masuk ke kamar mandi kaki kiri, keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kanan. Pokoknya yang bagus-bagus menggunakan bagian yang kanan. Dan diantaranya ini dalam rangka membersihkan, ya, maka dimulai dari bagian kanan dulu. Nah, adapun pembahasan sunnah fitrah kita belum selesai karena masih banyak fitrah-fitrah lagi, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada 10 fitrah dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang mendatang. Adapun pada pertemuan kali ini kita cukupkan dengan 5 fitrah ini. Aqulu qawli hadza naktafi bihadzal qadar. Mungkin ada pertanyaan sambil menunggu waktu qomat ya. Nanti ada tanda ya. Ada yang mau bertanya? Nah, apakah tentang isbal itu hanya di dalam sholat atau di luar sholat, dan bagaimana apabila seseorang itu berdalil dengan hadis Abu Bakar yang sarungnya turun terus? nah, barakallahu fiik. Apakah isbal itu hanya terkhusus tatkala sholat saja? Tidak. Isbal itu dalam setiap keadaan dilarang, bukan hanya pada sholat. Berdasarkan keumuman hadis, ma asfala minal ka'baini fa finnar, ya, apa saja yang melewati pakaian yang melewati mata kaki maka tempatnya di neraka. Sehingga kita tunduk patuh kepada hadis ini, tidak perlu mikir-mikir kok cuma perkara pakaian melebihi mata kaki kok tempatnya di neraka. Enggak, buang itu semua. Buang itu semua. Cukup kita dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada yang berdalil, ya, nggak apa-apa Ustaz, isbal tapi nggak sombong. Berdasarkan perbuatannya Abu Bakar. Abu Bakar isbal, Ustaz. Ya, dilihat dulu kisahnya. Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW mengadukan tentang dirinya yang sangat kurus. Ya, sehingga kalau pakai izar, pakai sarung, pakai pakaian itu bawaannya turun terus. Ya, kata Rasulullah SAW, engkau tidak melakukan isbal dikarenakan kesombongan. Ya, maksudnya apa? Enggak sengaja. Ya, emang kondisi demikian Abu Bakar, yaitu emang suka melorot terus. Lalu bagaimana bisa disandingkan dengan orang yang sengaja untuk menjulurkan pakaiannya? Waliyadzubillah. Semoga Allah beri hidayah kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.